teman-teman komunitas Sevima telah hadir bersama kita Profesor Dr. Nur Hayati MAG. Beliau Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara sekaligus Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Berbulan-bulan ini Bu, menyiapkan Rakernas dan netizen perlu tahu ini Bu. Yang pertama, Rakernas LPTNU itu apa sih Bu? Oke, terima kasih Mas Ilham. Pertama, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bisa diundang oleh Mas Ilham ini untuk wawancara ya, bercerita tentang seputar Rakernas LPTNU yang diadakan di Sumatera Utara, Medan. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasannya kepanitiaan Rakernas itu adalah PB, ya, pengurus besar LPTNU Pusat, gitu. Jadi Sumut atau Medan itu hanya tempat penyelenggaraannya. Nah, jadi kita sendiri sebagai PW ya, eh, pengurus wilayah LPTNU Sumatera Utara itu hanya sebagai peserta. Dan kita sifatnya itu adalah mendorong untuk mensukseskan acara Rakernas LPTNU yang diadakan di Santika Diandra Convention Center ya di Medan, dan itu berdasarkan informasi yang kita terima itu akan dihadiri oleh 1.000 utusan ya. Baik itu dari perguruan tinggi Nahdlatul ya, pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama, maupun PTN, dan juga 100 guru besar. Jadi luar biasa ya. Dan Rakernas ini adalah rapat kerja nasional lembaga pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Kemudian tema yang diangkat itu adalah merawat jagat dan membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita kan ketahui bahwasannya ini sesuai merupakan bagian dari eh, beberapa bulan yang lewat itu kan baru satu harlah ya, satu abadnya Nahdlatul Ulama, dan tema yang diangkat itu adalah eh, apa namanya, bagaimana mendikdayakan gitu ya, mendikdayakan Nahdlatul Ulama menyongsong abad kedua menuju kebangkitan baru. Jadi ini kan sangat menarik ya, seperti dikatakan oleh Gus Yahya, itu selama ini NU kan baru berdaya gitu ya, baru berdaya, tapi berdaya itu kan artinya tetap bisa lanjut, survive, tapi belum didikdayakan gitu. Dikdayakan itu kan artinya itu kan kemampuan ya, kemampuan secara terencana, tertata gitu ya, untuk menyeimbangkan sesuatu yang bermakna, yang tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi bukan hanya istilahnya Nahdlatul Ulama sendiri gitu ya, tapi umat manusia yang ada di Indonesia, dan malah itu akan go internasional gitu ya ininya. Oleh karena itu Rakernas ini merupakan rangkaian kegiatan Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang itu dihadiri oleh PW LPTNU dan perguruan-perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama gitu. Jadi ini merupakan sesuatu acara yang sungguh luar biasa, karena berdasarkan informasi yang kita terima itu akan dihadiri oleh ketum ya, ketua umum sendiri Gus Yahya, kemudian akan dibuka oleh wakil presiden K.H. Ma'ruf Amin. Kemudian juga akan itu ada itu rangkaian acaranya gitu ya Mas, ada rangkaian acaranya itu. Jadi rangkaian acara itu akan dihadiri juga ada Gusmen ya, itu apa eh, Menteri Agama, kemudian ada Mas Nadiem ya, Mendikbudristek, dan juga ada Ketua BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Jadi ini kan nanti juga akan hadir pembicara-pembicara lain yang sungguh luar biasa gitu Mas. Baik, Prof. Tadi sudah dijelaskan tentang apa itu Rakernas LPTNU dan Iya, juga yang yang tujuannya dari Rakernas LPTNU. Nah, kalau boleh tahu ini Prof lebih lanjut, yang iya. akan dibahas di dalam Rakernas itu apa saja sih Prof? Oh Bocorannya. ya, ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat
sebelum Rakernas ini itu sudah ada beberapa seminar nasional yang diadakan. Jadi kegiatan Rakernas ya, supaya nanti di Rakernas itu akan lebih duduk lagi apa-apa masalah yang akan dibahas gitu ya. Ini perlu kami sampaikan karena kegiatan itu yang pertama itu ada seminar nasional, itu workshop tentang kurikulum keaswajaan dan moderasi beragama pada PTKI, itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendis gitu ya. Itu di Bogor 16-17 Januari 2023. Kemudian ada juga yang selanjutnya itu diseminasi peraturan perkumpulan atau perkum kita bilang ya. Itu tentang sosialisasi peraturan perkumpulan tentang pengelolaan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama dan diseminasi hasil workshop kurikulum keaswajaan dan moderasi beragama pada PTKI gitu ya. Jadi nanti ketika Rakernas nanti yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2023 ya, 2023 itu akan membicarakan ada komisi-komisinya gitu ya. Komisi-komisinya yang dibicarakan itu adalah yang pertama itu berkaitan dengan moderasi beragama ya. Moderasi beragama dan aswaja ini penting dibahas. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasannya pada saat ini banyak berkembang ya aliran-aliran yang lebih ke kiri, lebih ke kanan. Jadi kalau misalnya duduk tentang mindset kita tentang moderasi beragama itu, kita kan mengetahui bahwasannya moderasi beragama itu kan merupakan proses ya, proses memahami sekaligus melaksanakan ajaran agama itu secara adil dan berimbang gitu. Jadi tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Jadi dan ini kan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Nahdlatul Ulama sendiri. Itu ada yang namanya tawazun ya, tawasud, ta'adul, tasamuh. Nah, jadi nanti di Rakernas ini akan dibahas gitu. Bagaimana konsep tentang moderasi beragama ini biar duduk gitu ya. Karena kan ketika kita berbicara pendidikan tinggi ini kan sesuatu yang sangat penting karena kita berbicara tentang generasi masa depan ke depan gitu ya. Jadi kalau misalnya konsep moderasi beragamanya aja belum duduk, ini kan akan repot nanti. Apalagi generasi-generasi Gen Z sekarang ini kan yang istilahnya mindsetnya itu lebih kepada IT ini kan mengakses banyak macam gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak duduk, ini kan nanti akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang ekstrim, yang berlebih-lebihan bagaimana mereka dalam menjalankan agamanya gitu ya, terutama agama Islam gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik, termasuk konsep keaswajaan, kemudian pengembangan sumber daya manusianya, riset dan teknologi pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Dan kemudian juga akan dibahas itu tentang tata kelola, ya, kerjasama, kemudian peraturan organisasi, perencanaan strategis, itu program kerja LPTNU ke depannya, gitu ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat menarik agar memang pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama itu ke depannya itu bisa kita berharap terutama kami yang PW LPTNU Sumatera Utara ini nanti pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama itu bisa memiliki secara akreditasi misalnya ya, akreditasi unggul sehingga bisa menuju kepada world class university. Ini kan luar biasa bagusnya kan, dan ini kan sesuai dengan yang diamanahkan oleh Gus Yahya bahwasannya NU itu tidak hanya Indonesia aja, kita juga harus go internasional gitu ya. Jadi itu pada harlah satu abad NU itu dikatakan itu ya, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama gitu dengan bahasa Inggris yang luar biasa. Oh universe, welcome to second century of Nahdlatul Ulama. Itu kan membangkitkan semangat supaya ini para Nahdiyin ini semangat untuk menuju menyongsong abad kedua NU gitu ya, supaya kita ini berdikdaya gitu ya, tidak hanya berdaya gitu ya. Kalau berdaya itu kan hanya sekedar survive, berjalan gitu aja gitu. Kalau daya itu kan penuh dengan kemampuan-kemampuan apa yang kita hasilkan ke depannya
sehingga menghasilkan peradaban-peradaban yang luar biasa bagi kemaslahatan umat, khususnya Nahdlatul Ulama itu sendiri, gitu Mas. Baik Ibu, tadi juga sudah dijelaskan tentang kapan dan di mana Rakernas LPTNU. Tapi yang Ya, membuat penasaran ini Bu, yang akan membuka Rakernas tadi, itu pembukaannya di hari apa sih Bu? ya, insya Allah itu ini berdasarkan informasi yang kita terima dari panitia pusat ya, Mas. Kita tetap berkoordinasi ya, karena kita sebagai peserta dan itu diadakan di Sumatera Utara, Medan. Jadi kita tetap diajak untuk berkoordinasi terus gitu ya. Itu insya Allah akan dibuka oleh Wakil Presiden Bapak K.H. Ma'ruf Amin. Dan itu rencananya kan acara itu akan berlangsung dari berarti tanggal 8-nya itu gitu ya. Nanti itu sudah ada rundown acara yang diberikan ke kita gitu ya. Tertib acaranya apa-apa aja dan itu akan berakhir nanti di tanggal 10 gitu. Tapi insya Allah pembukaan itu akan diadakan ya di tanggal 8-nya, persiapan-persiapan semuanya. Nanti kalau memang apa bisa saya kirim sih rundown acaranya itu ya ininya. Masya Allah. Nah, Dan misalnya, alhamdulillah persiapannya matang ya Mas, sudah matang dan istilahnya kita sangat bangga menjadi bagian dari LPTNU ini gitu ya, dan kita berharap memang ke depannya itu akan dari hasil rakernas ini ya akan dihasilkan kesepakatan atau keputusan-keputusan yang itu bermanfaat untuk pengembangan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama itu khususnya, dan itu akan berbias bagi pendidikan tinggi lainnya gitu ya. Dan yang paling menarik itu adalah bagaimana kita membumikan konsep moderasi beragama dan keaswajaan ini gitu ya. Aswaja ini kan merupakan paham ya, paham yang mengandung pola mazhab fikih yang empat. Jadi tidak hanya Syafi'i tapi juga ada apa namanya mazhab Hanafi, Hambali, juga Maliki gitu. Jadi ini kan nanti sangat menarik sekali ya. Insya Allah nanti mungkin hasil-hasil yang akan dihasilkan itu bisa di-sharing lah ke Mas nanti ya Mas Ilham ini. tentang persiapan matang ini Prof. Nur Hayati. Jadi Siap. penasaran Prof. Sejak kapan Prof mendengar tentang rencana Rakernas ini dan mempersiapkan Prof? Kita sebagai peserta ya, kita bukan panitia gitu Mas ya. Eh, kita mendengarnya sudah lama gitu ya, sudah lama. Cuman kita kan karena kita bukan panitianya, bagaimana persiapannya itu saya yakin ya mungkin sudah sangat matang sekali gitu ya. Karena berapa hari sebelumnya itu panitia PBLPTNU pusat itu udah turun gitu, udah turun ke Medan gitu dan 2 hari yang lewat kita udah bertemu gitu ya, kita diajak bertemu. Dan untuk yang di Sumatera Utara itu pengurus apa namanya PBLPTN pusat itu Bapak Rektor USU ya, Pak Muri, ya. Tapi kita tetap tetap berkoordinasi karena kita merupakan bagian dari LPTNU, itu Mas. Masya Allah. Ini Bu, lumayan komplit tentang penjelasan acaranya. Sekarang harapan Ibu dari penyelenggaraan acara Rakernas ini Bu. Ya, harapan saya sih, pertama saya berharap acara ini bisa berjalan sukses ya, lancar dan berkah gitu ya. Dan kemudian karena ini kan acara besar yang menghadiri pembicara keynote speech, yaitu kan orang-orang luar biasa gitu ya. Kemudian ada seminar nasionalnya lagi, kemudian di situ ada rapat kerjanya gitu ya. Jadi kita harapkan eh, dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama khususnya dan bagi pendidikan tinggi lainnya gitu ya. Dan kemudian kita juga berharap bagaimana dalam rapat kerja nasional LPTNU ini dihasilkan bagaimana cara bisa membumikan ya, membumikan nilai-nilai moderasi beragama dan juga keaswajaan itu bagi eh, apa namanya kurikulum ya pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama khususnya dan bagi yang berafiliasi kepada NU gitu. Karena ini kan sangat bagus sekali ya bagaimana kita menjaga agar kita itu menjadi orang yang terus di tengah gitu ya, nggak ke kiri, nggak ke kanan gitu kan. Jadi menjalankan agama itu
tidak secara ekstrim, tidak berlebih-lebihan gitu Mas ininya. Masya Allah. Nah, lalu Bu, harapannya bagi kampus dan peserta yang ikut acara, Bu, apa yang perlu dilakukan kampus dan peserta? Eh, itu kalau kampus di pesertanya itu kita mendaftar ya Mas, itu ya. Kita mendaftar dan kemarin kita dengar ya, yang mendaftar itu sudah hampir 750 orang ya lebih ya, itu di luar panitia apa semua gitu ya, dan masih banyak lagi yang berkeinginan gitu, cuman kan eh, kapasitasnya kan memang dibatasi gitu ya, karena ini kan acaranya juga di hotel ya, di apa namanya Santika Diandra Convention Center itu, jadi tidak bisa memang seperti di lapangan yang bisa hadir jutaan orang gitu kan, dan ya kita berharap nanti ini akan, apalagi ini kan akan dihadiri oleh 100 profesor gitu ya. Yang namanya profesor itu guru besar, dan itu bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk bagaimana pengembangan pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama khususnya, dan bagaimana nanti itu berpengaruh bagi pendidikan tinggi lainnya yang ada di Indonesia ini, malah bisa kalau kita inginkan ya, ya bagi dunia gitu ya Mas, bagi dunia, karena konsepnya itu kan sangat luar biasa yang dibahas itu ya, moderasi beragama dan aswaja, dan juga bagaimana tentang pengembangan-pengembangan eh, kampus ke depannya gitu, agar bisa, kita kan ini ingin ya, seperti kalau kita di ini kan kita UIN itu kan merupakan bagian dari Kemenak gitu ya. Itu Gus Menteri itu menginginkan bahwasannya kampus-kampus itu bisa world class university gitu ya. Itu kan tentu harus ada strategi strategi yang dibangun agar kita itu bisa apa ya, bersaing ya untuk menjadi kampus-kampus unggul dan bertaraf world class university gitu Mas. Terima kasih Prof. Nur Hayati atas waktu dan kesempatannya. Salam Ya, hormat. Besok siap ketemu, Prof. ya Insya Allah kita ketemu ya di Santika ya. Siap, Ah, ah. Prof. Mudah-mudahan lancar semua kegiatannya Mas. Amin, amin. Doa yang sama untuk Prof dan segenap keluarga LPTNU Sumatera Utara. Iya, Saya amin izin amin. matikan rekamannya ya, Prof. Iya, Assalamualaikum. terima kasih Mas. Ya.